Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin mudah bagi Anda untuk menemukan surat Gembala Prapaskah Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang. Bisa lewat berita paroki maupun juga di macam-macam website. Akan tetapi baiklah sore hari ini kita bersama-sama menyimak surat Gembala ini, merenungkannya bersama, menjadikannya bekal bagi masa Prapaskah yang akan kita laksanakan. Saya akan membacakan surat Gembala ini untuk membantu kita bersama membayangkan Bapak Uskup yang meneguhkan kita dan juga merenungkan kata-katanya. Surat Gembala Prapaskah Uskup Keuskupan Agung Semarang. Tinggallah dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anakku, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih. Pada hari Rabu, 2 Maret 2022, kita kembali memasuki masa Prapaskah. Selama masa Prapaskah ini, kita akan merenungkan dan mendalami tema aksi puasa pembangunan. Tinggallah dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan. Kita masih harus menjalani masa Prapaskah kali ini di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dalam situasi ini, banyak sekali umat dan warga masyarakat kita yang masih mengalami kesulitan dalam beberapa segi kehidupannya. Maka kita diajak berbela rasa pada mereka yang berkesusahan dengan terus membangun pengharapan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Gerak dan semangat pertobatan yang hendak kita wujudkan, baik secara pribadi maupun bersama di masa Prapaskah ini, mendapat terang dan peneguhan dari sabda Tuhan yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi hari ini.
Kita diingatkan pada salah satu kewajiban sosial untuk menggunakan bahasa dan kata-kata yang menyemangati dan meneguhkan sesama. Berbahasa yang baik di masa-masa seperti ini menjadi tanda bela rasa kita dan upaya membangkitkan harapan dalam diri sesama yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih dari sekedar berbahasa secara baik, kita juga diundang mengusahakan kesesuaian antara kata dan perbuatan. Keselarasan antara apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Tinggal dalam Kristus. Rumusan tinggal dalam Kristus ini merupakan bagian pertama dari tema arah dasar ke-8 tahun 2021 sampai 2025, tinggal dalam Kristus dan berbuah. Tinggal dalam Kristus merupakan prasyarat untuk dapat menghasilkan buah dalam hidup, baik berupa kebaikan maupun buah-buah pertobatan lainnya yang merupakan inti dari masa Prapaskah ini. Tinggal dalam Kristus merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar agar dapat berbuah. Kristus sendiri menyatakan hal itu demikian. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita hanya dapat benar-benar bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan secara nyata bila kita tinggal dalam Kristus dan Dia tinggal dalam kita. Sebagaimana Dia bersabda, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga hidup kita hanya akan berbuah kebaikan apabila kita tinggal dalam Kristus. Kebaikan ini terwujud antara lain dalam sikap dan tutur kata, karya dan pelayanan, serta kesiapsediaan untuk berderma dan beramal kasih sebagai wujud bela rasa. Berbela rasa dan berpengharapan. Pada masa Prapaskah ini kita diajak mewujud nyatakan gerakan aksi puasa pembangunan dengan bermati raga, berpantang, berpuasa, dan beramal kasih. Melalui dan dengan cara ini kita hendak menyatakan bela rasa kita kepada sesama karena berbagai sebab mengalami kesusahan dan kesulitan hidup, terutama yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tujuannya agar mereka tetap mempunyai pengharapan. Dengan menekuni gerak APP tahun ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita telah bersama-sama menjalankan juga cita-cita Sinode Umum Biasa ke-16 yang bertema menuju sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Menekuni APP secara bersama-sama menjadi ungkapan dan perwujudan sinodalitas, semangat berjalan bersama sebagai umat Allah, sebagai gereja. Kita mengembangkan persekutuan atau komunio sebagai umat dan murid-murid Kristus, meningkatkan partisipasio atau keterlibatan aktif dalam menjalankan misi atau perutusan misio guna mewujudkan bela rasa dan membangun harapan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengakhiri surat Gembala Prapaskah ini, saya mengajak Anda semua untuk mewujudkan ajakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Hukum Kristus tidak lain adalah perintah kasih. Menjalankan perintah kasih menjadi bukti nyata dari pertobatan kita. Mengasihi saudara-saudari yang lemah, berkekurangan, dan yang ada dalam keadaan kurang beruntung secara sosial dan materi akan semakin mendapatkan kekuatan serta maknanya apabila didukung oleh daya doa. Maka selain bermati raga, berpantang, berpuasa, dan beramal, selama masa Prapaskah ini kita juga diundang untuk semakin rajin menekuni kegiatan-kegiatan rohani seperti merayakan Ekaristi, doa jalan salib, dan menekuni renungan-renungan APP. Saya mendoakan Anda semua agar tetap terlindung dari virus COVID-19 dan tetap sehat sehingga dapat menjalankan semua aktivitas guna memulihkan semangat hidup menggereja dan kesejahteraan sosial serta dapat menghayati masa Prapaskah dengan sepenuh hati. Salam sehat dan tetap bahagia. Berkah dalem. Semarang, 14 Februari 2022 pada peringatan wajib Santo Cyrillus Pertapa dan Santo Methodius Uskup, Monsignor Robertus Rubiat Moko, Uskup Keuskupan Agung Semarang. Demikian, saudara-saudari yang terkasih, surat gembala dari Bapak Uskup kita, dan kita mohon rahmat Tuhan. Semoga Tuhan terus mendampingi kita selama masa Prapaskah ini, sehingga kita merasakan kasih-Nya, dan lewat kita banyak orang juga merasakan kasih Tuhan sendiri. Amin.